Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Oknum Pegadaian dibekuk Satreskrim Polresta Barelang karena menggelapkan emas nasabah senilai 1,25 miliar. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sejumlah dokumen penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 9 November. Sejumlah saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi cukai rokok dan mikol yang menyeret Bupati Bintan Apri Sujadi diperiksa penyidik KPK di Mapolres Tanjung Pinang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program YNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yuli Andini dan inilah YNews lengkapnya. Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, meminta KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi di dalam perusahaan plat merah tersebut pada Selasa siang. Mereka menekankan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk turut berkontribusi pada pembengkakan utang Garuda sehingga terancam pailit. Ketua Harian DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk, Tommy Tampati, menyambangi gedung KPK untuk menyerahkan surat dukungan kepada KPK dalam mengusut seluruh transaksi di PT Garuda Indonesia Tbk yang terindikasi terdapat tindak pidana korupsi. Dukungan ini diberikan guna mendorong KPK menindaklanjuti seluruh laporan yang sebelumnya sudah diberikan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk. Menurut Tommy, ada sejumlah transaksi yang ditengarai terdapat praktik korupsi, mulai dari marka pengadaan pesawat, pengadaan mesin pesawat, termasuk penunjukan konsultan restrukturisasi yang menelan biaya 800 miliar rupiah. Pelaporan terkait marka pengadaan pesawat bahkan sebelumnya sudah diberikan oleh DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk sejak tahun 2006. Menurut Tommy, pengusutan tindak pidana korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia penting dilakukan, karena turut berkontribusi besar pada pembengkakan hutang perusahaan plat merah tersebut hingga terancam pailit. Rekan media, hari ini kami dari pengurus Serikat Karyawan Garuda mendatangi KPK untuk mengantar surat dukungan kepada KPK untuk melakukan pengusutan terhadap semua transaksi yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan pengadaan pesawat. Perlu kami sampaikan, sebenarnya dari kami sudah beberapa kali melaporkan, namun sampai detik ini belum ada tindak lanjuti. Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari Komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi markup. Maka dari itu, kami meminta KPK untuk melakukan pengusutan ya, terhadap indikasi-indikasi yang ada. Berikutnya, selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana juga disampaikan oleh Komisaris Garuda bahwa ada penunjukan konsultan secara langsung yang nilainya 800 miliar. Kami harap KPK juga harus melakukan pengusutan dan mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk KPK untuk melihat beberapa transaksi, baik pengadaan pesawat, baik pengadaan mesin pesawat, dan transaksi-transaksi lainnya yang juga pernah kami laporkan. Hari ini kami belum membawa data, kami akan lihat respon dari KPK. Karena sejujurnya kalau gedung KPK sana bisa bersuara, dia akan mengatakan bahwa serikat sudah pernah melaporkan ke sana. Demikian gedung KPK di Veteran. Nah, teman-teman media, terkait pengadaan pesawat, perlu kami sampaikan bahwa kami membawa bukti. Nah, membawa bukti untuk sementara biar KPK juga serius. Pengadaan pesawat itu mulai dari 2006.
Dan itu disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Waktu itu menterinya masih almarhum Pak Sugiarto. Ya, ini suratnya perlu kami sampaikan. Persetujuan pengadaan 25 pesawat Boeing. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Seorang oknum pegadaian di Kota Batam dibekuk Satreskrim Polresta Barelang karena menggelapkan emas nasabah senilai 1,25 miliar. Itu melakukan pemeriksaan waskat terhadap Satreskrim Polresta Barelang meringkus oknum pegawai pegadaian di Batam, Kepulauan Riau atas dugaan penggelapan barang nasabah. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan mengatakan, oknum yang diamankan diketahui berinisial RD, 35 tahun, yang bekerja sebagai pengelola agunan di PT Pegadaian Persero Cabang Mega Legenda Kota Batam. Pelaku RD ditangkap Sabtu 18 Oktober sekitar pukul 12 WIB di halte bus Simpang Basecamp Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Reza menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat pimpinan PT Pegadaian melakukan pemeriksaan atau audit di Pegadaian Cabang Mega Legenda. Hasil audit, ditemukan 20 batang emas hilang dengan nilai diperkirakan 1,25 miliar rupiah yang diduga digelapkan pelaku dengan cara mengeluarkan barang tersebut tidak sesuai prosedur dan digunakan untuk kepentingan pribadi. kita akan merilis dugaan tindak pidana korupsi, yaitu modusnya menyalahgunakan kewenangan sebagai pengelola agunan dengan cara mengeluarkan barang dari berangkas di PT Pegadaian. Jumlah yang diambil itu sekitar 20 potong emas atau beratnya itu sekitar 200 gram lebih. Total kerugian 1,2 M. Hal yang melatar belakangi dia Hal yang melatar belakangi yang bersangkutan memakai hasil dari korupsinya itu untuk bersenang-senang, jalan-jalan dan lain-lain. Untuk pribadi sendiri, untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, polisi menyangkakan pelaku ke dalam pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sejumlah dokumen penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa 9 November siang. Hingga saat ini KPK telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi pada sejumlah pihak terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ajang Formula E. Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat, didampingi oleh Ketua TGUPP DKI Jakarta Bidang Pencegahan Korupsi, Bambang Wijoyanto, dan Direktur Utama Jakpro, Widi Amanasto, Selasa siang menyambangi gedung KPK Jakarta. Kedatangan Pemprov DKI Jakarta ke gedung KPK guna memberikan dokumen penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E kepada pimpinan KPK. Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat, menyebut dokumen yang diberikan kepada KPK berisi proses perencanaan secara lengkap ajang Formula E termasuk mekanisme pendanaan. Syaifullah juga menyebut pihaknya siap jika KPK melakukan pemanggilan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut perihal penyelenggaraan Formula E. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung KPK memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kami fokusnya hari ini menyerahkan dokumen secara lengkap, itu terkait dengan materi barangkali itu merupakan kewenangan KPK. Tapi yang pasti kami akan support Pemprov DKI betul-betul mensupport upaya yang dilakukan KPK dalam rangka pencegahan korupsi di Jakarta. Terima kasih. Proses yang harus dilakukan. Jadi kita kasih semua dokumen itu. Ya, classified dan confidential itu juga kita berikan untuk penegak hukumnya. Dengan begitu sebenarnya kita menginginkan tidak ada lagi gonjang-ganjing mengenai informasi itu. Cuman kami tidak masuk di dalam pokok perkara biar KPK yang. Dan yang lebih penting lagi tadi sebenarnya kami ingin mengintegrasikan MCV. MCV itu Monitoring Corruption Perception yang dimiliki oleh Korsubgah itu menjadi bagian penting yang bisa diintegrasikan dengan penindakan. Nah itu yang lagi kita kerjain.
mudah-mudahan ini bisa menjadi best practices bagi pemerintah daerah lain seperti yang sekarang dilakukan. Jadi kira-kira sih sebenarnya itu dokumen kita kasih, mari silahkan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kita akan berikan semuanya. Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita tidak mau juga ada hengki-pengki. Dan yang datang sendiri adalah inspektur. Ini tradisi baru yang menurut saya harus diperkenalkan dan ditunjukkan. Kita mau membangun tradisi. Sebelumnya KPK sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi pada sejumlah pihak terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ajang Formula E. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi cukai rokok dan mikol yang menyeret Bupati Bintan Apri Sujadi di Mapolres Tanjung Pinang. Terlihat para saksi bungkam saat dimintai keterangan usai keluar dari ruang pemeriksaan. Sejumlah pengusaha di Kepri terlihat memasuki ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Mapolres Tanjung Pinang sejak Senin hingga Selasa 9 November. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi kasus dugaan tindak pidana pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018 yang menyeret Bupati Bintan Apri Sujadi. Usai keluar dari ruangan pemeriksaan, sejumlah pengusaha di Kepri itu seolah kompak membungkam pada awak media. Diperiksa KPK dalam, Pak? Ya? Bukan ya? Wah, tapi tadi dalam ruangan itu? Oh gitu. Tapi dalam itu tadi ada apa tuh, Pak? Oh. Ya, dari mana, Pak? Sebagai saksi. Bapak dari mana, Pak? Dari Batam. Yang Bapak siapa, Pak? Oh iya. Oh gitu, Pak ya. Tapi betul dari dalam, Pak ya. Oh iya, makasih Pak ya. Pak. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni Direktur PT Yova Niaga Fastia tahun 2010 sampai dengan 2017, Yordanus, Direktur PT Berlian Inti Sukses, Budianto Swasta Aman, PT Batam Shelindo Pratama, dan PT Karya Putri Makmur, Agus, Direktur CV 3 Star Bintan tahun 2009 sampai dengan sekarang, Sandi, Manajer Operasional PT Bintan Muda Gemilang, dan Junaidi Bahar, Direktur PT Sinar Niaga Mandiri. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 10 saksi dalam 2 hari terakhir. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, Paras Candika, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna sebagai lumbung ikan wilayah barat ke pemerintah pusat. Mengingat 96% wilayah Kepri merupakan daerah maritim dengan potensi hasil laut yang melimpah. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan akan mendorong Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lumbung ikan di wilayah barat. Hal itu disampaikan Ansar saat meresmikan kantor baru TVRI di Tanjung Pinang Selasa 8 November. Saat ini, Ansar mengatakan sedang berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun pelabuhan multi perpustakaan di Natuna. Ansar juga menyatakan ingin membangun sumber daya manusia di Natuna tanpa meninggalkan nelayan tradisional. Kedepannya, nelayan tradisional di wilayah Natuna harus menjadi nelayan yang modern. Selain itu, menurut Ansar potensi maritim di Kepulauan Riau dinilai sangat besar. Mengingat 90% wilayah Kepri merupakan daerah maritim. Potensi maritim yang akan dipromosikan adalah hasil ikan yang sangat melimpah di Kepulauan Riau. Dalam setahun, hasil ikan di Kepri mencapai 1,7 juta ton. Hasil laut yang cukup banyak ternyata tidak selaras dengan pemanfaatannya yang hanya 33%. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam pagi tadi. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, buruh sampaikan 11 tuntutan diantaranya meminta pemerintah Kota Batam untuk menaikkan upah minimum karyawan sebesar 10%. Rekan-rekan sekalian se-provinsi, pada intinya semuanya berproses. Ratusan buruh yang tergabung di dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam. Dalam unjuk rasa tersebut,
buruh menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah Kota Batam. Di antaranya, buruh meminta pemerintah Kota Batam menaikkan upah minimum karyawan sebesar 10%. Selain itu, buruh meminta pemerintah Kota Batam mendorong perusahaan untuk menghapus tes antigen dan PCR untuk pencari kerja yang dinilai memberatkan. Naikkan UMK tahun 2022 sebesar 70% Baru yang kedua, berlakukan UMSK yang dulu pernah ada di Kota Batam. Baru yang ketiga, cabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 9. Baru perjanjian kerja bersama tanpa omnibus law di tingkat-tingkat perusahaan. Baru realisasikan pengadilan hubungan industrial di Kota Batam. Lalu yang berikutnya, evaluasi pengawasan terkait K3 yang ada di Kota Batam. Baru kita minta juga pembebasan tes antigen bagi para pencari kerja yang sudah vaksin 1 sama full vaksin. Bagi ada yang kehilangan motor, buktinya masih dipegang, silakan duduk di sudah vaksin 1 dan full vaksin. Baru yang berikutnya merealisasikan pengadaan balai latihan kerja di Kota Batam, dan yang terakhir pekerjakan kembali pekerjaan lain yang di PHK oleh perusahaan. 11 tuntutan buruh yakni menuntut kenaikan UMK atau UMSK 2022 sebesar 10%, berlakukan UMSK 2022, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Perjanjian Kerjasama PKB tanpa Omnibus Law, penambahan Pengadilan Hubungan Industri PHI di Kota Batam, meminta kontrol harga sembako, meminta evaluasi pengawasan K3, meminta bebaskan PCR untuk yang sudah divaksin, meminta bebaskan antigen untuk pencari kerja, meminta segera wujudkan pembangunan BLK di Batam, dan terakhir meminta pekerjakan kembali Zulkarnain yang merupakan karyawan Senider Batam. Menyikapi hal itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Rahmat mengatakan dirinya akan menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam 3 kategori tujuan, yakni ke pemerintah Kota Batam, ke pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Untuk ke pemerintah kota seperti penghapusan antigen dan PCR untuk pencari kerja, evaluasi keselamatan kesehatan kerja, serta lainnya akan didiskusikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan untuk permasalahan PCR dan antigen, sudah perintahkan Disnaker bersama buruh agar membahas dengan instansi terkait dan perusahaan. Kemudian, mengenai Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI dan UMK di provinsi, akan Pemko Batam sampaikan ke pemerintah Provinsi Kepri. Sementara mengenai permasalahan berkaitan Omnibus Law atau kebijakan ada di pemerintah pusat, Pemko Batam akan bersurat ke pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Batam itu mengapresiasi aksi massa buruh pada hari ini, dikarenakan dilakukan secara tertib. Itu yang memang paling pas kita jawab, dan alhamdulillah rekan-rekan serikat pekerja tadi dapat memahami hal itu. Saya juga menyampaikan pesan agar dalam melaksanakan aksi jangan abai dengan protokol kesehatan. Ya, juga saya ingatkan, saya sampaikan rasa simpati saya karena penyampaian yang dilakukan itu sangat sehat dan jauh dari aksi-aksi yang kontraproduktif. Ya, mungkin itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang memberlakukan wajib vaksin 1 dan 2 bagi penumpang yang ingin membeli tiket dan menyertakan tes antigen bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan. PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang mewajibkan penumpang keberangkatan kapal Pelni mengantongi sertifikat vaksin 1 dan 2. Sedangkan bagi penumpang yang belum vaksin, wajib menyertakan surat keterangan antigen sebelum mendapatkan tiket perjalanan. Aturan wajib vaksin ini upaya memastikan keabsahan dokumen perjalanan milik calon penumpang di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, penumpang diwajibkan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Memang penumpang saat ini kita arahkan untuk beli tiket di loket, Pak. Sama dikata, kami ada loket khusus di PLN ini, kita buka loket. Jadi penumpang yang mau beli silahkan, tapi dengan persyaratan yang seperti pemerintah arahkan ya. Persyaratannya apa itu? Memenuhi vaksin 1, vaksin kedua, terus antigen untuk kapal-kapal penumpang ya. Terus kalau untuk perintis cukup vaksin 1 atau cukup vaksin aja Pak, vaksin lengkap tidak pakai antigen. Tapi kalau vaksinnya cuma baru vaksin pertama, dia wajib pakai antigen. Nah, ini perbedaannya untuk perintis dan kapal penumpang. Kapal penumpang meskipun ada vaksin 1, vaksin 2,
dia harus tetap pakai antigen. Kalau bakal perintis, vaksin 1, vaksin 2 tanpa antigen, tapi kalau cuma vaksin 1 aja wajib antigen. Pelni mengimbau calon penumpang untuk membeli tiket di kantor Pelni Tanjung Pinang, Jalan Ahmad Yani. Loket tiket kantor Pelni dibuka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Calon penumpang diperbolehkan membeli tiket kapal di travel maupun di pelabuhan. Calon penumpang diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan selama membeli tiket kapal. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, QTV mengabarkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menghimbau masyarakat untuk waspada memasuki musim penghujan. BPBD Tanjung Pinang menempatkan sejumlah personil di titik rawan bencana jika hujan lebih dari 30 menit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau masyarakat waspada potensi bencana alam, banjir, tanah longsor, angin kencang dan pohon tumbang memasuki musim penghujan saat ini. BPBD mengatakan sudah menyiapkan alat evakuasi bencana. Untuk mengantisipasi bencana, BPBD Tanjung Pinang telah menempatkan sejumlah personil di daerah titik rawan bencana dan berpatroli jika hujan lebih dari 30 menit. Namun itu juga berdampak, jadi kami terus terang alat evakuasi seperti rubber biasanya yang standby di gudang ini sudah kami keluarkan. Terus juga peringatan dengan kawan-kawan kelurahan khususnya himbauan itu dari pencegahan dan kesiapsiagaan juga udah turun. Terus juga mesin pompa air kami standby-kan karena memang musim hujan dan musim angin ini ya identiknya selain pohon tumbang juga tadi itu banjir. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, Paras Candika, QTV mengabarkan. Harga jual cabai merah dan minyak goreng di Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami kenaikan jelang perayaan Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru. Harga cabai merah dan minyak goreng kemasan di Kota Batam, Kepulauan Riau terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa hari terakhir, harga cabai merah naik Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan minyak goreng kemasan dijual Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan, kenaikan harga cabai merah disebabkan keterbatasan stok. Kondisi cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebab terkendalanya pengiriman cabai menggunakan jalur laut dari daerah penghasil. Di mana, dalam sehari biasanya 5 ton cabai merah dari wilayah Sumatera dan Jawa masuk ke Batam. Amsakar menjelaskan, ketersediaan stok dari petani lokal di Kota Batam tidak mampu memenuhi kebutuhan Kota Batam. Biasa jumlahnya dalam katakanlah sederhananya masuk satu hari bisa 5 ton, tapi dengan kondisi terkini jumlah itu semakin mengecil. Ya, tapi 5 ton yang saya sebut ini angka gambaran saja perkiraan bahwa ada penurunan jumlah pasokan dari daerah asalnya, sehingga sampai di Batam sedikit mengalami kenaikan harga. Namun khusus untuk stok tidak ada persoalan, ya karena dinas yang menangani hal ini, Dinas Perindak dan Pertanian Ketahanan Pangan itu mengatakan tidak ada masalah dengan stok. Dan sedikit terganggu harga itu pada cabai merah. Cabai yang merah itu, kalau yang hijau alhamdulillah. Ketiga, stok yang diproduksi lokal yang kita sendiri itu tidak cukup untuk mengcover kebutuhan di Batam. Nah, itulah faktor yang menjadi penyebab sehingga harga cabai kita ini agak sedikit mengalami lonjakan. Selain cabai merah, minyak goreng kemasan juga mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga minyak goreng kemasan dipengaruhi oleh pelarangan penggunaan minyak goreng curah oleh Menteri Perdagangan dan kenaikan harga minyak CPO dunia. Mengenai sedikit ada fluktuasi harga di minyak goreng itu disebabkan karena harga CPO itu sekarang sedang naik di pasar dunia. Yang kedua, sudah ada
keputusan dari Kementerian Perdagangan tidak diperbolehkan lagi untuk mengkonsumsi minyak curah, tapi harus minyak yang sudah bermerek, Karena itulah sedikit mengalami perubahan harga. Kita harapkan kurva kenaikan ini pada situasi cuaca yang seperti ini saja, dan ke depan kita harapkan kembali berada pada titik equilibrium, titik keseimbangan itu. Sedangkan untuk ketersediaan komoditas lain di luar cabai merah di Batam, hingga saat ini dalam kondisi terkendali. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.